Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat meluruskan niat kita sehingga kita dapat menerima ilmu apa yang bisa disampaikan. Untuk menyingkat waktu, kepada beliau Ustaz Adi Hidayat yang akan memberikan nasihat kepada kita, kepada beliau Ustaz Adi Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalika lakadi ma'alimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wa qala fi ayatin ukhra wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima ma kana minal musyrikin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pagi hari ini masih memudahkan kepada kita melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Idul Fitri sudah berlalu 1 bulan lebih, sekarang menghadapi Idul Adha atau sering juga disebut Idul Kurban. Mudah-mudahan kita oleh Allah juga dimampukan untuk melaksanakan ibadah sunnah ini. Allahumma amin. Saya bacakan tadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang Rasulullah menyabdakan begini, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat ya, dan terlaknat segala apa yang ada di dunia. Illa kecuali
yang tidak terlaknat itu, yang di dunia tidak akan terlaknat adalah zikrullah, orang yang selalu zikrullah, mengingat Allah, wama walahu, dan yang mendekatkan kepada Allah, perbuatan yang mendekatkan kepada Allah tidak terlaknat. Au aliman, baik orang yang tahu, artinya orang yang mengajarkan, au muta'aliman, atau orang yang sedang belajar. Itu kata Rasulullah, yang tidak terlaknat oleh di dunia ini adalah 4 golongan itu. Zikrullah, selalu zikir kepada Allah. Yang kedua, yang mendekatkan kepada Allah, yang berilmu, dan yang belajar ilmu. Dalam hal ini para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dunia itu terlaknat? Dalam penjelasannya para ulama diantaranya adalah ahli hadis Syekh Nasruddin Al-Albani menyebutkan penjelasannya, terlaknatnya dunia secara umum li'annaha mub'idatun anil akhirah atau anillahi ta'ala. Dunia itu secara umum menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum dunia itu adalah akan menjauhkan dari akhirat, sehingga banyak manusia yang hubbud dunya atau cintanya kepada dunia asyaddu min hubbil akhirah, lebih daripada mencintai akhirat, yang oleh Allah Subhanahu wa taala mayoritas manusia bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu kata Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Maka supaya tidak terlaknat, ya memperbanyak zikir kepada Allah, artinya mengingat Allah, bahwa memang tujuan kita diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan untuk yang lainnya. Kita oleh Allah diciptakan untuk ibadah pada Allah, bukan untuk dunianya. Maka sedikit sekali yang menggunakan dunia untuk akhirat, kebanyakan dunia untuk dunianya, menumpuk-numpuk harta. Maka kadang juga banyak orang-orang Islam, ya kalau orang kafir memang tidak percaya pada Rasulullah SAW, pada Islam, nggak percaya. Walaupun zaman sekarang tuh Masya Allah, seorang tokoh, kalau dulu 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu, seorang tokoh dari ormas terbesar, sekjennya di depan televisi mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu akan menerima amal hambanya, kebaikan apapun, agama apapun, nanti di akhirat oleh Allah akan diterima. Nah sekarang ada yang hampir sama mengucapkan itu, dengan membandingkan begini, asalnya melihat dari ini mikrofon, terus listrik, lampu, itu penemunya Thomas Edison itu ya. Iya. Kata dia, loh itu sangat tidak adil sekali, kita dunia bisa terang itu kan sebabnya karena penemuan dia. Apalah arti amal kita dibanding kebaikan dunia, yang kebaikan dia yang bisa dengan ilmu penemuannya bisa menerangi dunia.
Nggak adil Allah kalau nggak nerima kebaikannya. Nah, itu kalau yang mungkin bicaranya anak SD, ya nggak pernah baca Quran, ya maklum lah. Ini seorang dikatakan ilmuwan, bahkan seorang alim mengatakan begitu. Apa penyebabnya kira-kira ucapan itu? Para bapak, secara umum orang yang menyeleweng dari kebenaran secara umum adalah ya dunianya itu. Dunia yang menyebabkan dia menyeleweng dari kebenaran itu dunia. Karena memang secara logika kita hidup di dunia bukan di akhirat. Bahkan ada seorang, Masya Allah, dari Bandung, dari mana? Abah Sinten Pak, yang menyatakan bahwa akhirat itu nggak ada. Isra Mi'raj itu tidak ada, itu hanya kisah yang diceritakan berulang-ulang jadi seolah-olah ada. Ya ilahi Robbi, itu Abah Atang nggih. Jangan pirsa nggih. Oh tuh. Kalau Abah Gufron, pirsa nggih. Mama Gufron. Nah, terus sebelumnya lagi ada Abah Aos. Lah ini Abah Ata. Dinyatakan atau dikatakan ahli filsafat. Akhirat tuh nggak ada. Bahkan sebelumnya ada Profesor Yusuf Karim dari Bandung juga itu menyatakan, selama ini kalian itu kan kalau nyembelih membaca ayat itu yang tentang penyembelihan itu kan menyebut bismillah toh. Kalau menyembelih atau disembelih itu kira-kira hewan sakit enggak? Kata beliau begitu. Sakit. Loh kok malah bismillah? Mestinya nyembelih itu adalah minta maaf dulu. Aku minta maaf telah menyakiti kamu. Lah gitu. Subhanallah. Banyak pengikutnya, Pak. Kenapa rela menentang? Ya, dia nggak merasa menentang. Oh, begitu kalau orang sudah kebeling itu merasa dalam kebenaran, ya maka paling susah mengingatkan orang yang merasa dia benar. Lebih gampang mengingatkan pendosa, umpama pelacur, pezina, penjudi, lebih gampang diingatkan nggak dia, karena dia pun merasa salah. Tapi kalau merasa benar, ya susah diingatkannya. Yang menjadikan rata-rata penyelewengan al-inhiraf anil haq, menyeleweng daripada keduniaan, daripada kebenaran adalah keduniaan sendiri. Dunia itu apa yang menyelewengkannya? Ya dunia itu sudah rahasia umum, ya harta, tahta, dan pria. Bagi wanita, ya bagi laki-laki ya wanita. Tapi ya khusus untuk seusia ini kayaknya sempun rata-rata 30 tahun nih Pak. Insya Allah. Saya nyari yang 30 tahun asli itu mana ya? MC-nya ya. Ya ilahi Rabbi. Apa yang lain kepada kemana yang muda-muda ya? Apa ini pengajian Pak? Pada subuh ini memang pengajian untuk orang-orang tua. Iya Pak. Oh, sekarang dihibur Pak dengan istilah begini. Lansia muda, yaitu 60 tahun sampai 65 itu lansia muda. Berarti rata-rata kita lansia muda. Kalau 65 70 itu adalah lansia lumayan. Apa namanya lupa. Yang ketiga adalah memang sudah
lansia 70 itu Masya Allah ya. Jadi rata-rata udah lansia kok muda yo. Ya maksudnya biar semangat, karena ya usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Gitu dalam ibadah mestinya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi penyebab penyelewengan dari kebenaran memang cinta dunia, harta. Ya kalau usia di atas 50 atau 60 itu ngapunten. Semangat kalau dia terjebak kepada keduniaan itu harta. Lah kalau wanita ngapunten ya, kalau wanita di usia 60 kita ya jarang tergoda oleh wanita. Gitu Pak. Gak hebat nanti? Ya karena secara umum udah 60 itu ya onderdilnya sudah aus. Tapi harta nggak pernah ada hausnya. Lihat para penguasa usia berapa tahun? Rata-ratanya perlu ke atas kok. Yang negara kita yang kaya raya itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, Masya Allah. Kenapa? Ya harta. Bahkan yang sedang viral saat ini, Masya Allah, alhamdulillah, walau benar tidaknya itu seorang hafidhul Quran yang sedang viral, tapi na'udzubillah min dzalik ya. Ya mudah-mudahan diselamatkan ya. Apa yang menggodanya? Ya seks. Usianya masih ya enggak 50, baru 40 berapa gitu. Dulu kaum Nabi Lut sampai melakukan dosa yang belum pernah dilakukan kaum sebelumnya, kata Allah. Karena terbiasa kalau berzina, maaf, secara umumnya berzina itu laki sama perempuan. Sudah terbiasa zina kaum Lut itu, laki perempuan, lama-lama yo jenuh. Akhirnya bukan jenuh istobat, bukan. Nah, akhirnya yo ganti pasangan. Karena kalau istilah sekarang itu rumput tetangga lebih hijau, jadi tuker pasangan. Jadi sesak masih laki sama perempuan, tapi beda pasangan. Antarodin saling meridhoi ya ilahi robbi. Dilakukan lama, akhirnya juga jenuh juga. Karena jenuh, lah ganti laki sama laki lah, sama begitu. Tahap ketiga lah sudah puncaknya, maka Allah menurunkan azab. Lah seorang itu yang terjadi sekarang, seorang apa ya? Saya juga menyebutnya nggak tegel ya. Tapi itu godaannya. Dunianya, seksnya itu. Astagfirullahaladzim ya. Apa ndak puas dengan perempuan? Sudah Allah berikan pasangannya, lo kok malah pasangan kepada sesama jenis? Itu adalah dunianya begitu, seksnya begitu. Kaya, ilmu punya, iljah punya, atau sudah tenar, yang kurang apanya? Yaitu setan selalu menggoda dalam semua hal itu. Para bapak dan ibu jamaah yang kita Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terlaknat, maka aliman au muta'aliman, jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar, atau sedang membiayai orang yang berilmu atau membiayai orang yang belajar. Maka sehingga ada muncul kata-kata supaya kita tidak termasuk dunia yang terlaknat itu, yang menjauhkan dari zikrullah, Masya Allah. Maka kegiatan 4 ini ya alhamdulillah, kita tiap hari sholat 5 waktu,
Nah, wa walahu, dan yang mendekatkan kepada Allah. Pedagang, maka niatkan kalau kita jadi pedagang, pekerja, karyawan, apapun untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau berdagang sementara hanya untuk mencari keuntungan, apakah setiap dagang akan untung? Tidak, karenanya dua. Kalau nggak untung, ya rugi. Maka konsep dalam Islam ketika berdagang itu dalam rangka mendekatkan daripada Allah, kata Rasulullah SAW dalam bab dagang, rahimallahu rojulan samhan idza ba'a. Masya Allah. Allah akan merahmati seseorang yang menjual, ya, merahmati. Samhan itu nopo ya, bisa diartikan ramah, bisa diartikan memudahkan. Samhan idza ba'a, memudahkan saat dia menjadi penjual. Bagaimana maksudnya merumahkan, memudahkan jadi jasa jadi penjual itu? Para bapak, kalau kita jadi pembeli senangnya harganya murah apa mahal, Pak? Barangnya apik, regone, nah itu pembeli. Nek penjual, barangnya biasa, regone larang. Jadi beda, nggak ketemu. Tapi kata Rasulullah, penjual yang memudahkan pembeli. Dan Rasulullah mempraktekkan itu. Walaupun saya itu sebelum jadi Nabi sudah mempraktekkan. Bagaimana samhannya? Ya, seorang penjual itu ketika menjual barang, ya ada untungnya, tapi nggak banyak, tapi mempermudah pembeli. Apa yang disukai pembeli? Tadi, pembeli itu ingin barangnya bagus, harganya murah. Maka ketika jadi penjual, jualah dengan umpama umumnya kalau jualan apa ya? Di sini apa Pak jualan yang laris? ST. Solo terkenal dengan es tehnya sekarang. Sejak 3 tahun ini es teh di mana-mana. Memang murah pada Solo. Saudara saya ke Bandung, ke sini dari Bandung. Karena murah yo. Emang kenapa? Di sini aja apalagi Jumat. Jumat itu Jumat berkah. Es 3.000 dapat 5.000 jadi 2. 6.000 kan? 2, ini 5.000 karena Jumatan di Bandung. Kata saudara saya, 1 gelas tuh 5.000. Di sini murah. Ya sudah, beli di sini aja Pak, ke Bandung. Murah ya Pak, ini Masya Allah. Pembeli itu maunya murah, barangnya bagus. Nah, kalau demikian ketika jadi penjual, cari barang yang bagus, harganya tidak merugikan. Para bapak seneng buatan kalau ada penjual umpama sayuran yo atau telur. Ini telur saya berapa Pak? 27.000. Umumnya 27, ya udah 26 aja. Beda, emang nggak banyak untungnya, tapi beda. Yang para bapak, kalau kita oh ya wis, tapi kalau ibu beda 500 saja, pindah ke sebelah. Iya, Masya Allah. Tetapi beda 500 sehingga pindah ke yang sebelah itu. Nah, dia saja belinya 26 kok. Saya jual 26.500. Cuma 500 perak per kilo 500 kok. Nah, akhirnya banyak pelanggannya. Ini nyata berapa? Di kampung saya ada penjual tiap habis subuh begini. Jualannya itu buah-buahan, ada lapangan namanya ya oleh kelurahan disiapkan
lapangan yang kosong untuk jualan masyarakat jualan di situ. Bukan pasar tapi pasar pagi aja, bukan nggak ada yang jualan gerai, nggak ada, yang ada buah-buahan matengan itu. Tukang buah ini ada 3 mobil, hanya 3 orang yang pakai kendaraan, bak terbuka. Tapi orang ini paling dinanti oleh ibu-ibu. Padahal juga ada yang lain. Kenapa? Itu terkenal di situ, Pak. Karena jualannya harga sama. Nimbang, umpama kan ditimbang kadang nggak, kadang kurang atau lebih, ada harganya kan? Dan ada. Misalkan 19.000, nggih pun ana mawon 17 mawon. Langsung dikurangi, Pak. Saya beli kates 19.000 jadi 17. Beli apa 23 jadi 20. Disatukan nanti jadi 17 jadi 37. Nah, nanti pas bayarnya nggih pun anu Pak Ustadz 35 mawon. Kan kurang lagi itu. Itu dinanti oleh ibu-ibu. Dan jualan apapun para bapak, jeruk, anggur, selalu habis. Yang lain akan laku setelah dia. Nah, karena yang lain begitu, yang lain yo 375 ya 375. Dia nggak gitu. Dimurahkan apa? Monggo. Bahkan ada Mas boleh ngicipi. Oh monggo. Bahkan kan berdua sama bapaknya. Jual apapun yang bisa dicicip, icip Pak. Jual kates, jual diiris dulu monggo. Pak, lagi boten. Nggih, ngapunten nggih. Diiriskan monggo dicipi. Jadi enggak jenda apa-apa icip mawon. Jadi kalau enak enggak. Pelah dulu, icip dulu. Jeruk apa? Pontang yang manis itu. Ah itu sama, silakan icip dulu. Padahal sak kilonya 50.000. Yang ngicip orang 20 yo sampai setengah kilo. Ya enggak apa-apa, biar pelanggannya, dan itu jadi nanti. Nah itu di antara yang mempraktekkan samhan idaba'a. Tapi jangan lupa kata Rasulullah, samhan idashtara, berlaku memudahkan kita yang beli. Yo nek beli jangan dempes-dempes nawarnya. Harga jeruk umpama 45, piro Mas? 45. 30 wae lah. Apa segitu modalnya? Ya, memudahkan ketika beli yo enggak usah nawar. Saya ya langganan tadi ke Mas tadi. Kalau beli tidak pernah nawar. Atau saya beli sayur juga pernah nawar. Karena tidak pernah nawar, justru oleh penjual dikasih tambahan. Sehingga belakang saya, loh itu Pak Ustadz, kok ditambahin tuh Mas DMW? Aku ya, loh jenengan nawar terus kok. Iya, saya dikenal orang lain. Itu nih Pak Ustadz selalu tambahin, aku nggak tambahin. Lah Pak Ustadz enggak, kata yang lain yang jawab itu yang sama-sama beli juga, bukan yang Mas yang jualnya. Loh Pak Ustadz enggak pernah nawar kok. Loh, kita ini nawar kok. Silakan praktekkan Pak. Karena niat saya memang ya memudahkan dia. Kalau untung ya dia punya anak, punya istri yo. Kita enggak pernah membantu langsung 5.000 ya dengan apa orang Jawa tuh mayoke. Membeli barangannya membantu dia. Tapi niat saya tadi samhan idashtara, memudahkan ketika membeli. Samhan idza qada, memudahkan ketika mengutangi lah. Coba Pak, mengutangi. Rata-rata dagang atau kita, bukan utang siapapun, secara umum kita itu manusia seneng nggak Pak diutangi? Nek ngutangi yo, nek meminjam seneng, nek dipinjami secara naluri manusia umumnya siapapun ya mono. Tapi kalau minjem, secara naluri seneng. Apalagi yang dipinjaminya nggak pernah marah. Oh tambah seneng.
Maka kata Rasulullah, samhan idza qada, ketika kamu meminjam itu ya sudah dipinjemi, ramah lagi. Pak, pinjam tangga ya? Oh silakan, diambilkan. Masa yang terbaik, gitu. Tangganya kalau punya 2 atau apapun yang kita pinjam, kalau kita berlaku samhan tadi, baik barang atau uang, ya begitu kata Rasulullah. Samhan idza qada, dan ketika nagih juga berlaku ramah. Zaman sekarang yang ditagih lebih galak daripada itu. Konsep dari Islam begitu itu. Maka ketika berjual beli bukan sekedar nyari untung, tetapi adalah mengharap rahmatnya Allah. Kenapa? Rugi untung dalam materi itu pasti ada, namanya berjual begitu. Tetapi kalau rahmatnya Allah, sekalipun rugi materi, tidak akan terus asa. Kenapa? Oh, saat ini rugi, tapi kan dapat rahmatnya Allah. Kenapa? Ya inilah bedanya yakin pada akhirat, bukannya dunia. Maka tidak akan terlaknat orang yang punya ilmu mempraktekkan. Tidak akan menjauhkan dunianya, tidak akan menjauhkan dari Allah. Karena mufasir hadis ini yang diterjemahkan mal'unatun itu artinya mub'idatun anil akhirah atau anillah, menjauhkan dari akhirat. Sehingga banyak tertipu. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia itu kalau punya 1 lembah emas ingin punya 2. Ngapunten para panek, saya nanya, apakah panjenengan kita semua senang ingin banyak harta apa sedikit, Pak? Ya bodoh. Ingin banyak uang. Siap boten konsekuensinya banyak uang itu? Karena yang terbayang banyak uang tuh ya bisa piknik kemana-mana, bisa apalagi keinginan kita terpenuhi. Justru uang itu makin banyak makin membawa sifat aslinya. Nopo Pak? Kemaki ya, sombong. Alah nggak jauh-jauh Pak. Panjenengan kalau masih seneng naik motor, jenengan ketika naik NMAX sama naik Honda Astrea di jalan itu merasa lebih gagah mana Pak? Astrea, Astrea yang mungkin ya udah asli, kempling, wah bangga gitu. Ya kalau umumnya saya yang tahun 70-80-an yang begitu dengan NMAX itu ya lebih bangga NMAX-nya lah. Artinya benda itu akan mempengaruhi kejiwaan pemiliknya. Benda itu begitu, mempengaruhi kejiwaan. Secara begitu, tapi ya kecuali kalau ada yang begitu, itu istimewa berarti. Orang yang kaya raya, penampilannya biasa, bajunya biasa aja, terus mobilnya ya Avanza, bukannya. Ada yang begitu? Ada, tapi jarang. Salah satunya sinten yang dia sekarang memenangkan gugatannya sinten Yusuf Hamka itu, masya Allah. Gugatannya berapa Pak? 112 triliun. Masya Allah, 112 triliun. Sapiro gitu. Dari siapa? Dari 2 pemerintah dan Haritanu. Kalau alam bisawab, kalau Haritanu ditunggunya
miliaran tuh, tapi ratusan miliar. Walau alam sawab. Itu kapan uang itu? Ternyata sejak tahun 98-99 pas reformasi itu. Berarti 20 sekian tahun menanti baru dimenangkan. Masya Allah. Mau saya penampilan beliau kan biasa aja. Mobilnya bukan kayak Pajero, tapi ya yang penting melaku. Dan beliau berterima kasih atas doa-doa panjenengan kan begitu. Alhamdulillah Allah kabulkan kekayaan saya untuk dibagikan. Bukan untuk saya sendiri kok, Masya Allah. Sodakohnya Masya Allah, banyak sekali. Ya, mudah-mudahan kita kayak beliau nggih Pak. Bersodakoh terus jadi orang kaya dan mudah sodakoh. Karena dunia begitu, kalau tidak untuk sodakoh, pelit Pak. Maka wajar Rasul menyampaikan mal'unatun, terlaknat, terjauhkan dari Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita nggak demikian ya. Padahal dunia kata Allah zuyina linat hubbus syahawati minan nisa, dan berikutnya sudah diperiaskan. Itu boleh memang begitu dunia. Kita senang perempuan, senang emas, senang perak, senang pertanian, senang kendaraan yang gemilang, pertanian, peternakan. Itu di dunia memang. Cuma kata Allah kan di akhirat tuh wallahu indahu husnul ma'ab. Allah punya yang lebih baik di akhirat itu. Lah, kecuali orang yang beriman, yang yakin pada Allah, nggak tertipu dengan keduniaannya. Walaupun dia kaya nggak tertipu lah. Sudah kere, miskin, tertipu lagi. Masya Allah. Kan ada begitu. Wih, ciloko mencit itu Pak. Di dunia kere. Saya ingin bacakan sebaris lagi yang kata Rasulullah, adunya li arba'atin, dunia itu untuk 4 kelompok. Satu punya oleh Allah atahullah ilman wa malan, Allah berikan ilmu dan hartanya. Dengan ilmu dan hartanya dia satu dengan harta menjadikan gampangnya silaturahmi, membantu saudara-saudaranya. Dengan ilmunya mengetahui hak Allah dan segala haknya. Artinya sudah kaya orangnya, istilah Jawa apa suka memberi itu apa Pak? Lumo. Lomo. Pokoknya gitulah suka memberi. Ya saya pernah diberitahu tapi ya pengucapannya saya jadi nggak pede karena makhrajnya itu angel menurut saya loh. Kadang udah lomo, apa lomo tuh? Ya suka beri, bukan lomo, lumo, angel loh. Suka beri tuh. Orang kaya suka beri. Ilmunya banyak lagi. Kalau zaman itu siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, orang-orang kaya Pak. Nek ngasih banyak. Jadi banyak ilmunya, banyak hartanya. Jadi lomo itu. Fahuwa bi afdhalil manazil. Itulah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Yang kedua, orang yang tidak punya harta, ya hanya cukup untuk keluarga saja. Punya ilmunya, tapi dengan ilmunya dia bercita-cita ingin seperti yang pertama. Lomo tadi suka ngasih. Kata Rasulullah, wa wijruhuma, pahalanya sama. Jadi yang satu real punya harta, punya ilmu, yang kedua punya ilmu dan punya harta, tapi bercita-cita ingin membagi-bagi harta nek duwe. Tapi udah jadi pahala karena kata Rasulullah biniyatin shadiqatin, niat yang benar. Maka pahalanya sama. Jadi kalau kita nggak punya harta, punya ilmunya, ya bercita-cita aja, tapi itu tenanan. Umpama ya jenengan punya uang, Pak, nih jenengan punya uang 10 miliar, mau berapa sodakohnya Pak?
Ya umpama. Kan belum punya Pak ya? Nek umpama punya mau berapa Pak? Lah baru umpama bikin duel mau suwe. Umpama 10 miliar Pak mau berapa sedekahnya Pak? Kok semen tuh Pak? Nek jenengan Pak, nek punya 10 miliar mau berapa sedekahnya Pak? Mana tadi yang nek jenengan pinten Pak? Nggih jenengan 10 juta. Oh. Punya 10 miliar mau 10 juta. Terakhir, Mas jenengan 1 M. Siapa yang kabeh tadi? Lah iya, ora apa-apa umpama. Lah baru umpama aja pelit tak. Orang ya kan tenanan aku nih duit tak kabeh wae. Lah itu udah ditulis pahalanya sama Pak dengan yang punya. Opo iya lah nggak percaya piye toh? Kata Rasul begitu, fawijruhu masawaun, pahalanya sama dengan orang yang punya tenanan sodako. Lah kita nggak punya tapi tenanan niatnya. Makanya lah mudah-mudahan tahun depan 2027 yang tadi semuanya tadi tenanan punya uang 10 miliar. Ini ojo lali. Ini tanggal berapa tuh Pak? Tanggal 26 ya. 26 bulan April ditanya Ustadz, nek duit 10 miliar. Lah tahun 27 wah, jangan lupa tuh punya 10 miliar sedekah tenanan. Itu namanya niat sedekah. Lali. Yang ketiga, orang punya harta nggak punya ilmu, banyak hartanya. Maksudnya ada punya ilmu cara ngelola hartanya, sehingga justru nggak punya ilmunya rusak buat dirinya, buat keluarga dan lingkungannya. Nah, kok bisa merusak? Kenyataan begitu, kenyataan banyak. Ini perang tuh gara-gara siapa Pak? Gara-gara Donald Trump. Dia miskin Pak kaya? Oh kaya banget. Dan sekarang di Amerika sendiri kan oleh atau DPR-nya itu sudah proses pemakjulan, hartanya disita oleh negara, harta istrinya pun dijarah. Kaya betul dia. Tapi oleh rakyatnya kata orang Amerika ngisi-ngisini. Bar perjanjian damai sehari nggak sehari langsung ngebom lagi. Kan buat mempermalukan negara Amerika, orang Amerika. Malu punya presiden begitu. Orang Amerika malu punya presiden yang nggak tahu malu. Masya Allah, masya Allah. Kaya, tapi menjadikan cilaka yang lainnya. La ilaha illallah. Tuh sekarang begitu Allah misawab. Yang lebih cilaka lagi, tapi kata Rasulullah, wahwa bi akbahil manajil, dia adalah derajat yang paling buruk kata Rasulullah. Dan ada yang keempat, orang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi punya cita-cita kayak nomor 3 tadi. Wah itu dia kilo kemencit tuh. Udah kere cita-citanya elek. Kata Rasulullah, pahalanya, siksanya sama. Kan ciloko tuh. Sudah kere, sudah fakir, kafir lagi. Mudah-mudahan kita kelompok yang kedua lah minimal. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi punya ilmu. Nah, ilmunya semangat, alhamdulillah. Supaya tadi terbebas dari terlaknatnya dunia.
Mudah-mudahan para bapak, para ibu yang disampaikan menjadi pemicu kita untuk makin dekat kepada Allah. Dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya, dalam menjalani rumah tangga kita, memanfaatkan sisa-sisa hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, makin dekat pada Allah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Beliau Ustaz Adi Hidayat yang telah memberikan tausiah kepada kita. Semoga bisa menambahkan wawasan dan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah